Saya merasa perlu untuk acara di sini karena selalu kita bilang kalau namanya pondokan itu identik dengan orang yang sedang menekuni sesuatu hal untuk menjadi lebih memahami kepada arti kehidupan. Dan juga kenapa saya milih ke sini, ya di sini tempatnya juga kita bicara orang yang mau jiwa besar, ya, orang yang punya harapan, tentunya orang yang bisa melihat jauh ke depan dan mau memikirkan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada lemes begini? Jadi barang siapa yang menjawab salam, maka Allah akan berikan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Mau selamat, mau? Coba ya. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, tidak lupa kepada para sahabatnya, tidak lupa kepada para pengikutnya, sampai kepada kita yang senantiasa mengharapkan kelak syafatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin yang terhormat, yang kita banggakan Bapak Panglima Kodam 3 Siliwangi beserta Ibu terima kasih. Kemarin bahagia mendapat piala terfavorit juara lomba lagu ya, di Kodam waktu bawain suara Charlie ya. Alhamdulillah juga kepada Kodam 3 terima kasih yang sebesar-besarnya menjadi Babinsa terfavorit dan terbaik se-Bandung Raya ya. Alhamdulillah bekal perjuangan. Nah jadi AAT beban ini. Kenapa? Karena sudah dipercaya untuk benar-benar mengangkat Kodam 3. Jadi kita fokus, kita benar-benar berbakti, totalitas tanpa batas ya. Baik, yang saya hormati Bapak Irdam beserta Ibu, subhanallah, kemudian Kapok Ahli juga beserta Ibu, pada jajaran Kodam 3 Siliwangi, para tamu undangan yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu karena juga dadakan ini teh Bapak naik ke sini. Di mana? Di Citarum Harum. Bisa ke sini kemana? Ke Masmil. Ada apa? Nih Bapak Pangdam mau buka bersama. Oh siap. Pakai apa ke sini Pakai motor. Ya udah cepat gas tebal-tebal. Awas di jalan. Siap laksanakan. Oh Pak perintah dulu laksanakan. Walaupun kita capek, betul tidak? Iya. Yang penting mah kita mah total. Bagaimana Babinsa mohon maaf di lapangan itu adalah garda terdepan Pak. Maka ada oknum Babinsa kerjanya tidur. Hei siapa kamu? Babinsa itu luar biasa. Jangankan manusianya dihitung, rumput yang bergoyang, semut yang berjalan pun kita harus wajib hitung Pak. Ini serius Ibu. Maka harus sayang ya Ibu ke Bapak tentara teh, ke suaminya. Dia itu sibuk capek di luar mikirin Ibu pakai gamis. Bapak tentara ini di luar sibuk tidak tahu untuk bagaimana Ibu pakai anting, pakai gelang. Bayangin Pak, ini kalau dilihat Bapak tentara teh dah kasihan nanti nama tuh. Ih capek Pak, maka Ibu sayangi ya Bu ya. Udah capek tentara teh. Tapi gas total hadirin, gak ada tanpa batas. Makanya tidak ada namanya di dunia ini tidak ada masalah. Jadi hidup ini adalah perpindahan dari satu persoalan ke persoalan lain hadirin. Jadi mustahil kalau hidup ini tidak ada masalah, bohong. Bapak Pangdam punya beban masalah besar, Bapak Kasdam sama, Bapak Dandim sama, Bapak Dan Ramil sama,
apalagi babinsa, Pak, tambah beban masalahnya. Ada longsor, kemudian ada kemalingan, ada KDRT, babinsa terdepan, pas pulang langsung Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya bukan nyodorin air, Bu, malah hei dari janda yang mana lagi gitu. Padahal kita tepat tiap waktu. Bapak tidur enak, babinsa monitor. Bapak kerja ke kantor, babinsa monitor. Sampai janda-janda pun kita monitor, Bu. Ih, janda-janda tua, Bu, ya, yang harus kita datangi. Jompo, jangan pakai nafsu, pakai ilmu, ya. Alhamdulillah ini. Nanti kalau ada langsung aja, ya. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi ingat, tidak, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk takut menghadapi masalah, tapi kita diciptakan agar mulia menghadapi masalah. Masalah mah nggak gawat, hadirin. Nih, kasih tahu. Persoalan itu tidak gawat. Jadi yang gawat apa, salah mengisi jawabannya. Persoalan mah nggak gawat. Yang salah itu, gawat itu mengisi jawabannya. Kalau bisa jawaban yang ngisi, pasti lulus sendiri. Misal di babinsa ada yang berkelahi, salah jawabannya, malah diaduin lagi. Nah, itu salah diri. Jadi bagaimana sikapi? Karena Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar dari batas kemampuannya. Jadi bagaimana resep menghadapi hidup? Yang pertama, kita harus siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena memang hidup tidak mungkin selamanya cocok dengan keinginan. Pengen punya anak soleh, apa yang terjadi? Ngalawan, Bu. Pengen punya suami soleh, kerjaan teh ngusep, mancing. Pengen punya suami soleh, dah nggak dapat rezeki, beli burung terus, pusing. Jadi memang hidup tidak mungkin selamanya cocok dengan keinginan. Tapi hati-hati, tidak cocok menurut kita belum tentu jelek di hadapan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsa an taqrahu sayya wa huwa khairul lakum wa aqsa an tuhibbu sayya wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi engkau tidak suka sesuatu padahal baik menurut Allah. Dan boleh jadi engkau suka sesuatu padahal jelek di hadapan Allah. Jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita mah nggak ada yang tahu, Pak. Jadi resep yang pertama, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Yang kedua, setelah terjadi apa kuncinya? Kuncinya kalau sudah terjadi harus ridho, hadirin. Paman rodia palahu ridho. Barang siapa yang ridho sama takdir Allah, maka Allah ridho kepada takdir kita. Contoh, apa mah? Ini mama teh sakit gigi. Oh iya, terus gimana? Antar ke klinik. Antar sama bapaknya itu ke klinik naik motor. Pas nyampe di depan klinik, sudah tahu di atas pintu ada bacaan, ada tulisan, maaf dokter, saat ini dokter gigi nggak buka praktek karena dokter gigi juga sedang sakit gigi. Mama ini kalau udah tahu kayak gini ngapain kesini, mah udah capek-capek jauh-jauh. Nah ini stres, hadirin. Gimana nggak stres? Sudah datang. Jadi harus bagaimana? Kita harus pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Misal mohon izin ibu, anak ngasih ya kebanyakan air jadi kue bubur, Bu. Ibu kira-kira harus ridho enggak? Ridho. Tapi jangan diam di satu takdir. Cari cakwe, kacang polong, sewir ayam, seledri, bawang goreng, jadilah bubur spesial. Tidak ada yang mubazir. Jadi yang pertama siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Yang kedua ridho. Yang ketiga jangan mempersulit diri.
seolah-olah tidak ada solusi, seolah-olah Allah teh nggak ada, Tuhan kita teh nggak ada, padahal kita diurus olehnya. Geraknya, tawanya, senyumnya, lirikannya tuh oleh Allah, Pak. Dan yang keempat, evaluasi diri. Oh, saya belum bakti ke suami, mohon maaf ya Allah, saya rumasak, saya belum pernah bisa membahagiakan suami. Begitu juga suami, maafin bapak ya, bapak sering sibuk di luar ngurusin anggota masyarakat, mama sing ridho ya jadi istri papa. Iya papa, tuh enak. Kalau sekarang kan istri mah beda, gimana setoran, kayak angkot dikasih 5 juta ya ngedangkal hadirin. Kalau nggak bawa uang nyangeyeng, mas ini haledang gerah, enggak lah ya. Jadi jangan harus bakti. Maka katakan laki-laki pengecut yang kerjanya memukuli istrinya, hati-hati. Paling nggak senang pokoknya laki-laki pengecut yang melakukan KDRT kekerasan kepada seorang istri. Betul Bu? Kenapa? Karena tangan ini bukan untuk memukul, tapi untuk menyampaikan rahmat Allah. Jadi tatap seorang istri teh Pak, capek Bapak bisa duduk seperti ini, bisa sampai saat ini karena doa-doa malaikat tak bersayap Pak, yang gak diinginkan diakui doanya, padahal setiap harinya ibu selalu bersujud kepada bumi, langit pun mendengar Pak. Sayangi Pak. Bapak mah belum pernah bagaimana rasa sakitnya mengandung Bu. Sakit mengandung, sakit. Kalau kita pengen tahu rasa sakitnya, udah aja ambil kelapa 10 ikat di pinggang, bawa ke Kodam 3 Siliwangi begini. Aduh, 9 bulan Pak. Istri apa ngeluh? Enggak hadirin, malah bahagia bersyukur. Apakah istri memperlihatkan kesusahannya? Enggak, malah senyum, malah diusap, ditatap. Bayangkan setelah mengandung 9 bulan, maaf, di kandungan 9 bulan kemudian melahirkan, bagaimana rasanya melahirkan Pak? Allah aja sampai memberikan kekuasaannya, barang siapa yang meninggal saat melahirkan maka sama dengan syahid Pak. Sakit Pak. Maka Aama alhamdulillah sampai saat ini cinta ke si teteh ya. Kenapa nggak cinta hadirin? Karena dia yang ngerawat AA dulu 2012 masuk ke sini hadirin, sama kesatria ya. Masuk juga nih pesantren. Serius hadirin. Tanya, ada di sini nih, Yanto ya. Ada masuk hadirin. Tapi di sini nggak gentar bahwa kata Panglima, kamu terpilih. Kalau kamu nggak terpilih ke sini, kamu mati dalam keadaan sebuah hati. Maka jangan sia-siakan dekat dengan Allah, karena di luar belum tentu bisa mewakili kesatria dekat dan cinta dengan Allah. Rendahlah serendah-rendahnya ya. Awas, hati-hati. Setelah dari sini sayangi keluarga, fokus kita prinsip bahagiakan keluarga, perhatikan anak. Tugas kita 3 ya, tugas kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, selebihnya pasrah ke Allah. Sayangi keluarga. Saat ini mereka di sana berdoa Pak, gak diminta tuh. Kalau bapak-bapak tahu doa istri Pak sampai nangis tuh. Ya Allah, jaga riksa suami saya Allah dalam bertugas berdinas. Engkau yang maha membulak-balikan semuanya ya Allah. Berkahkan rezeki kami, selamatkan suami kami ya Allah. Dan kita mah kagak tahu atuh. Seolah-olah istri tidak ada peran Pak. Mohon maaf, ketika sakit siapa yang ngurus? Pasti istri. Sayangi. Dan yang kelima, sebaik-baik sandaran hanya kepada Allah. Andaikan jin dan manusia bergabung untuk menzolimi si Acaca ini, tapi kalau katakan Allah tidak, maka tidak akan jatuh sehelai rambut pun. Begitu pula kalau andaikan jin dan manusia bergabung untuk menolong si Acaca, tapi kalau kata Allah tidak, maka tidak akan terjadi. Maka sebaik-baik sandaran hanya kepada Allah.
Mohon izin Bapak Panglima, ini momen yang selalu dihayalkan setiap mau tidur Bapak. Karena Bapak waktu menjabat Kasdam, Bapak menjadi makmum saya Pak, zaman Pak Teguh. Kemudian 3, saya ditanya, apakah kamu anak buah hakim? Siapa Pak? Oh ya sudah. Saya doa di situ Pak, nazar doanya dizaharkan Pak. Ya Allah berikan kelancaran dalam berkarirnya. Maka saya demi Allah Pak bahagia tiada tara. Tersirat wajah Pak, ini momentum luar biasa. Saya ingin dihadapkan dengan Bapak Panglima Pak Guntur waktu itu Kasdam. Kemudian waktu ada pemberian motor Kapolda 3 tirai, saya terakhir dipoto sama beliau. Kata Bapak Dandim 3 pilar, kata Bapak Dandim, Cak, kenapa nggak dipoto? Sudah Pak, ya sudah. Ih kemarin teh katanya tadi teh, kenapa bukan AA yang umroh? Bukan rezeki Pak, sabar. Bener? Ini serius Bu? Enggak ini mah. AA ditanya di akhir. Ini mah serius sendiri. Ditanya Pak Dandim, mana Bapak Dandim? Bapak Harinopa, betul Komandan? Pasti betul. Belum waktunya. Dipoto sama Bapak, saya edit, jadi 3 pilar muncul. Ending di akhir Bapak Pangdam bersama Acaca, tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Belum waktunya hadirin ya, aminkan Bapak Kesatria. Hati-hati, hidup kita diuji Bu. Dalam bentuk apa aja diujinya? 1, dalam bentuk sakit. Siapa contohnya? Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dalam bentuk kusta, lepra. Wah buduk Pak, diusir satu kampung, berderai air matanya. Nabi Ayub ujlah ke satu tempat, mengasingkan diri. Istri-istrinya minta cerai, hanya 1 yang setia sampai mati, istri yang tua Pak. Maka jangan sia-siakan istri kita Pak. Istri yang tua ini istri yang setia. Istri yang tua adalah istri yang dimana kalian silahkan berpoligami, silahkan kalian bercinta, tapi hati-hati, hati kami tidak akan bisa terganti karena pernah engkau sakiti. Pergilah engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada, tapi mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Kata istrinya itu, jika nanti engkau bersamanya, kembalilah, pintu selalu terbuka, tapi maaf, hati takkan pernah terganti seperti dulu lagi. Dengerin kamu teh, di luar mah banyak simpangan. Hati-hati, jaga hati, jaga mata, kasihan ya Bu ya. Bagaimana perjuangannya ya? Doain mudah-mudahan tidak seperti itu. Amin. Harus menjadi kesatria. Cukup 1 aja, nggak akan habis ya. Apalagi ini terima tuh. Ini cepet-cepet azan juga ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bahagia alam ya. Jadi harus bagaimana rendahlah kalian serendah-rendahnya sehingga orang tidak bisa merendahkan kita. Ingat, kita hidup di bumi bukan di langit. Andaikan kita di atas daun, maka akan tiba datangnya musim gugur. Dan ketika datangnya musim gugur, maka daun itu jatuh ke bawah dan akan menjadi sampah. Hati-hati, jangan mendua. Itu cek Ustad. Ya. Kenapa jadi ke saya? Situ. Yang kedua akan diuji dalam bentuk apa lagi? Diuji dalam bentuk kemiskinan. Diuji dalam bentuk saudara. Siapa contohnya? Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam diuji dalam bentuk saudara. Saudara jadi orang lain jadi saudara, banyak Pak. Karena sudah ada sejarahnya. Jadi tugas kita mah jagalah hati,
jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, gitu. Jadi kalau sudah jaga hati, insya Allah akan bisa menjaga semuanya, akan bisa menjaga keluarga, akan bisa fokus kepada anak. Demi Allah, anak adalah aset yang luar biasa yang kelak nanti akan menjadi kebanggaan kita bangsa, negara, agama. Amin. Udah azan belum? Belum. Temanya apa lagi? Baik. Ya, tadi AA sampaikan nih, istri teh terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, Pak. Jadi harus bagaimana, Pak? Dilurusin patah, dibiarin tetap bengkok, Pak. Itu dia masalahnya. Pusing AA juga nih. Jadi kalau pengennya AA, ini mah AA ya, mohon maaf ini, datang ke rumah teh, tatap muka suami ibu. Ibu pengen melihat Hajar Aswad? Ibu pengen melihat Ka'bah? Pengen tidak? Pengen? Jauh-jauh ke sana belum waktunya. Lihat tatap muka suami ibu. Orang siapa yang melihat suami dengan cinta karena Allah sama dengan melihat Ka'bah. Apalagi Ka'bah dan hitamnya, kita juga hitam ya, hitam gimana, ada masih mancing terus atau ya. Ibu tetap wajah bapaknya itu dengan cinta. Nah, kalau pulang dari sini, ibu pengen nyium Hajar Aswad, pengen? Jawab yang kompak, pengen? Nah, kalau pengen habis dari sini cium tangan suami. Bu, barang siapa yang mencium tangan suami dengan dedeh, dengan cinta, sama dengan mencium Hajar Aswad, ibu. Suami mah nggak perlu neko-neko, dibeliin martabak, dibeliin gulai, cukup air putih saja, kemudian datang dan mencium tangan suami. Ya Allah ya Rabb, ketika pulang capek dari kantor akan terasa terobati. Suka tidak nyium tangan bapaknya ibu? Alhamdulillah, doain ya. Alhamdulillah adanya. Atau itu gimana sih? Baik, nih ya, tugas AA sampai AA gas tebal-tebal, gak akan mundur. Kalau kesatria itu maju dulu, nanti urusan belakang, ya. Tetap. Baik. Nah, beberapa kali lihat kita diciptakan ini dari rahim ibu, Pak. Bayangkan 9 bulan kita dikandung, andaikan satu tendangan di dalam kandung kita bayar dengan surga dan isinya, demi Allah tidak akan bisa kalian bayar dengan surga dan isinya. Maaf, ada dulu ibu mengandung, ada sedikitnya kaki nendang gitu ya, gitu. Azannya itu melihat, yaudah. Andaikan kita bayar dengan surga, Pak, gak akan bisa kebayar tuh. Bayangkan seorang ibu ketika kita ada di dalam kandungan, apa yang dia makan, kita makan, apa yang dia minum, kita minum, Pak. Bapak saat ini dikasih jam oleh Acaca, nih Pak, maaf ini jam dari Acaca. Jawaban Bapak apa? Terima kasih. Acaca bukan siapa-siapa. Apakah pernah kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang melahirkan kita, yang dia kepanasan mencari nafkah buat kita, yang kehujanan ketika dia ingin mencari makan buat kita? Bayangkan sampai saat ini kita tidak pernah memeluknya. Jangan pernah sakiti, Pak. Acaca bisa seperti ini, demi Allah. Saya Citarum Harum sebelum kesini, demi Allah, Pak, saya ke orang tua dulu, Mak, saya ceramah, Mak, di mana di Masmil, disaksikan Bapak Panglima, doain ya Mak, didoain, nggak usah diminta. Nah, saya berangkat naik motor, Pak, dalam keadaan 60 km per jam. Saking semangatnya, Pak. Walaupun tidak tahu temanya seperti apa ini, tapi mudah-mudahan Allah saat ini mengabulkan doa para kesatria yang ada di Masmil ini untuk kemaslahatan kita semuanya. Ya, amin. Baik, hadirin, terima kasih. Masya Allah, ini kalian diputar ya. Coba ini, wah pasti intel jahil ini ya. Masya Allah. Jangan lupa luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, Pak.
biarkan aja orang ngomong apa, sampai doer orang ngomongin kita tidak akan bisa merubah takdir seseorang, Pak. Orang mau ngomong apa silahkan, orang mau ngomong kita mencaci kita silahkan, tapi tugas kita apa yang Allah ridho, apa yang Allah sukai, itu yang kita kerjakan, hadirin. Baik, terima kasih, itu dari AA. Bisa nanti disetel ya, tim. Musik menunggu azan ya. Bapak Panglima, terima kasih. AA luar biasa, Bapak Ildam juga, Bapak Kasdam, subhanallah, mudah-mudahan Allah membahas kebaikannya dengan lewat doa kesatria ini. Tidak ada yang Bunda, terima kasih banyak ya, saat ini sudah menjadikan kebahagiaan, namun tadi waktunya belum siap kalau untuk mendoakan di tanah suci ya. Mudah-mudahan saya jalannya di situ untuk mendoakan Bapak Panglima menjadi Bapak Panglima TNI dengan Bunda. Terima kasih, kurang dan lebih mohon maaf, kekurangan AA itulah kekurangan daripada diri AA, kebaikan ada daripada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, usikum wa nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya ya. Hei, bobotoh sabdunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Geus lah bae Persib aleh. Saat ini saya berada di Lemas Mil 2 Cimahi, Lembaga Pemasyarakatan Militer 2 Cimahi. Bersilaturahmi dengan para kesatria. Silaturahmi itu penting, wajib. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Yang selalu setia ini mendampingi Panglima ya. Motoris Kabupaten. Mantap. Mantap, terima kasih ya. Aduh, sukses lah. Alhamdulillah. Saya selalu kan. Siap.